Tahun ini adalah tahun ke-10 Jokowi memimpin jalannya pemerintahan dalam 2 periode. Dinamika politik memang fluktuatif, namun di akhir masa jabatannya semua masyarakat Indonesia mengencangkan sabuk karena kebijakan sang presiden yang makin mabuk. Entah apa yang ada di benak Jokowi, seabrek manuver tak hanya berujung kontroversi, namun juga merugikan rakyatnya sendiri. Kita sebut saja mengenai cawe-cawe politik demi memuluskan dinasti politik. Obral izin konsesi industri ekstraktif yang makin merusak lingkungan, penghamburan anggaran, pemaksaan IKN, merosotnya indeks demokrasi, dan masih banyak lagi dosa lainnya. Setiap tahun di tanggal 16 Agustus, Jokowi akan melakukan 2 pidato, yaitu pidato kenegaraan dan pidato nota keuangan. 2 pidato ini adalah yang mencerminkan bagaimana sikap seorang presiden dalam memimpin negara ini. Apakah serius atau sembrono dalam mengurus nasib ratusan juta rakyatnya? Pidato kenegaraan akan merangkum bagaimana presiden melihat kebijakannya sendiri setahun terakhir dan bagaimana pemerintahan setahun ke depan akan berjalan. Tahun ini bisa jadi adalah momentum pidato terpenting dalam karir politik seorang Jokowi. Ia akan lengser di tahun ini mewariskan mega proyek mercusuar IKN sekaligus melanjutkan tongkat estafet kepada Prabowo dan Gibran Rakabuming sebagai anaknya sendiri. Nah, buat yang belum tahu, sudah 3 tahun terakhir nih Greenpeace Indonesia mereview pidato kenegaraan presiden. Tiap kita bongkar fakta-fakta yang ada di dalam pidato presiden, apakah benar seutuhnya atau hanya glorifikasi semata dari tahun ke tahun sebelumnya. Tapi supaya lebih fair dan adil, Greenpeace sudah memanggil beberapa ekspertis untuk menjadi pembicara di podcast ini. Dan gak cuma itu aja, podcast ini dibuat juga untuk mempersiapkan bagaimana pidato presiden ini secara relevan dengan bantuan dari tim riset kami. Hari ini saya Raka Susanto, Green Economy Project Leader dari Greenpeace Indonesia, nggak sendirian tentunya, karena ditemani oleh 3 narasumber yang pasti familiar juga untuk sobat lingkungan. Selamat datang Mbak Bivitri. Halo. Halo Mbak. Kemudian juga ada Mbak Aswin. Halo. Dan kemudian juga ada Mas Arief. Halo Mas. Iya. Ini kita semua nih pakai baju yang kompakan ya. Ini baju-baju yang sudah dan sering digunakan oleh Jokowi. Kalau saya pakai baju Metallica. Ya. Baju putih. Baju kotak-kotak. Pernah ikut kampanye ya dulu ya? Relawan kayaknya. Dan juga ada jaket bomber. Ini secinta itukah kita sama Jokowi gitu? Sebenarnya yang paling keren bajunya Mas Raka lagi. Kenapa? Soalnya ini justice for all, tapi justice-nya hancur. Nah, pas banget kan? Menggambarkan nggak sih? Menggambarkan banget. Tentang kondisi kita seperti ini. Nanti kita lihat seberapa menggambarkannya dari pidato Presiden Jokowi yang akan kita ulik dan terus saksikan podcast kita ya, Sobat Lingkungan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebuah mandat dan amanat besar yang tidak pernah kami pikirkan sebelumnya. Saya juga nggak membayangkan seperti ini. Saya menerima amanah ini. Saya sangat menyadari akan ada banyak gelombang yang harus dihadapi. Wilayah Indonesia Timur seperti Papua dan Maluku justru mampu tumbuh di atas 6%. Dan Maluku Utara kemiskinannya meningkat masyarakatnya. Jadi pertumbuhannya buat siapa? Iya, pertumbuhannya meningkat tapi kemiskinannya meningkat di situ. Rasio Gini-nya juga. Iya, rasio Gini. Di bidang hukum kita juga patut bersyukur setelah 79 tahun merdeka akhirnya kita memiliki kitab undang-undang hukum pidana yang baru. Bersyukur nggak Mbak Bibip? Sama sekali tidak bersyukur. Yang sebenarnya solusinya sama dengan punya kolonial. Berbau-bau kolonial juga itu, kayak istana. Sebagai upaya untuk meregulasi peraturan Tuh. yang tumpang tindih. Cipta kerja. Kita juga Tumpang tindih. undang-undang tidak pidana 10 tahun bukanlah waktu yang cukup panjang. Tapi kan nggak disebut ya? Semua masalah bangsa.
Saya sangat menyadari bahwa sebagai pribadi yang jauh dari Bukan waktu yang panjang, tapi waktu yang panjang sekali untuk kita. insan yang Terlalu panjang. tumbuh dalam keterbatasan dan sebagai manusia yang jauh dari kata istimewa. Istimewa nggak sih sebenarnya? Mungkin Daya rusaknya. Iya. dari pandangan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Memuaskan laporannya? Enggak lah. Jelas enggak. Gimana nih catatannya dari paparan tadi? Hukum sudah ada revisi undang-undang yang semakin up to date lah ya kesannya seperti itu. Gimana Mbak? Ya, pertama kalau hukum ya, barangkali satu-satunya yang bisa kita syukuri adalah undang-undang TPKS. Itu memang saya kira patut diterima, diapresiasi gitu ya. Dan dengan catatan undang-undang itu memang didorongnya sudah dari 10 tahun yang lalu dan kita dorongnya itu rame-rame ya, kerjaan rame-rame. Nah, tapi kalau misalnya disebut KUHP gitu tadi misalnya ya, dia sendiri kan menciptakan satu kehebohan baru belakangan ini soal yang namanya bau-bau kolonialisme. Nah, saya mesti bilang KUHP itu boleh aja dibanggakan, tapi sebenarnya bau-bau kolonialismenya sangat kental di KUHP itu. Yang baru nih ya, yang baru. Karena di dalamnya kalau dibilang banyak terobosan, enggak juga. Seharusnya masih banyak yang lain yang bisa diperbaiki dalam KUHP itu yang sifatnya lepas betul dari kolonialisme. Dan yang saya maksud dengan kolonialisme adalah ketika negara terlalu kuat dan merepresi warganya sendiri menggunakan hukum pidana. Nah, itu sebenarnya masih kuat sekali. Terus satu lagi yang tadi disebut kalau soal undang-undang cipta kerja. Aduh. Nah, ini silakan, saya kira Greenpeace sudah banyak banget pasti kajiannya juga. Cipta kerja itu adalah satu undang-undang yang terburuk dan paling merusak dalam banyak hal. Kan malah dibanggakan tuh 78 undang-undang lain yang diubah, 1187 halaman. Memang setebal itu dan daya rusaknya segila itu. Emang seperti apa sih? Undang-undang cipta kerja itu isinya jangan bayangkan menciptakan lapangan kerja saja ya. Tapi menciptakan lapangan kerja dengan cara yang belum terbukti sebenarnya ya. Nanti klaimnya saya kira bisa kita bahas lagi, klaim penurunan pengangguran segala macam. Tapi cara yang diambil melalui undang-undang cipta kerja adalah yang paling parah itu misalnya otonomi daerah. Itu kalau para pakar otonomi daerah bilang otonomi daerah itu tinggal kerangkanya aja. Semua udah diambil balik melalui undang-undang cipta kerja. Sentralisasi lagi. Sentralisasi sebenarnya. Itu yang paling merusak dari segi konstitusi. Kemudian tapi yang paling parah juga perusahaan lingkungan. Karena yang membuat banyak hal menjadi legal karena diundang-undangkan, misalnya proyek strategis nasional, kemudian misalnya pemutihan ya perkebunan kelapa sawit dan lain sebagainya, itu dimasuknya melalui undang-undang cipta kerja. Belum lagi soal hak-hak buruh yang juga jadi sangat-sangat buruk situasinya sekarang, nggak punya daya tawar. Upah minimumnya juga sekarang ketergantungan pada pemerintahnya lebih besar, pesangon juga begitu. Itu semua gara-gara undang-undang cipta kerja. Jadi memang sih ya, namanya klaim pasti kita bisa lihatnya dari selalu dua perspektif. Klaim orang yang mengklaim, misalnya saya bisa bilang saya adalah orang terkeren sedunia, klaim saya. Tapi kan orang lain bisa bilang culun segala macam. Pidato menurut saya juga bisa dilihat dengan cara itu. Klaim dia banyak sekali, klaimnya Pak Jokowi. Tapi kita bisa cek semua fakta itu karena biasanya begini. Kalau menurut saya ya, yang paling kuat narasi dari Pak Jokowi, dari pidato Pak Jokowi adalah pembangunanisme. Ya kan, developmentalism nih yang dia tonjolkan. Tapi developmentalism itu kan selalu melahirkan dua pertanyaan. Satu, pembangunan itu untuk siapa? Siapa yang diuntungkan? Karena pembangunanisme itu dari tahun 70-an, kita dari segi literatur sebenarnya dianggap udah tinggi sekali literatur soal developmentalism dari tahun 70-an. Itu pertanyaan besarnya selalu developmentalism akan selalu menonjolkan angka-angka pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang tadi kan saya sampai catat tuh, jalan sekian, jembatan, jalan tol, bandara baru, bendungan baru gitu ya.
pasti itu memang klaim pembangunanisme. Nah, pertanyaan keduanya selalu at what cost? Bagaimana pembangunan itu dicapai? Nah, biasanya adalah peminggiran hak-hak asasi manusia gitu. Kita tahan dulu karena nanti kita akan bahas lebih jauh lagi. Kalau dari Mbak Asvin sendiri singkat, dari pidato tadi, seberapa optimis? Dari pencapaian-pencapaian yang sudah dijelaskan? Ya, pidato tadi adalah kebohongan yang disusun dengan sangat cermat. Semuanya, ya karena kebohongan, saya kasih satu contoh begini ya. Jadi polanya dia mengambil apa yang dikritik pemerintah, dikritik rakyat, kemudian diputar balik. Ambil satu contoh tadi misalnya Omnibus Law Cipta Kerja, pemberian kerja gitu. Kan kita tahu ada aturan tenaga kerja asing yang diubah di dalam Omnibus Law Cipta Kerja. Dan salah satu yang pentingnya adalah semua itu akan diatur dengan aturan yang berikutnya. Begitu. Jadi misalnya ya, dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing pada posisi ini. Gitu. Terus nanti akan dibilang ketentuan mengenai jabatan tertentu ada boleh nih tenaga kerja asing boleh untuk direktur ini, tapi kemudian jabatan tertentu dan waktu tertentu. Apa yang dimaksud dengan jabatan tertentu akan diatur dengan peraturan pemerintah. Jadi kita nggak pernah tahu sebetulnya tenaga kerja asing bisa untuk jabatan apa. Artinya kalau pemerintah mau bisa untuk apa saja. Ini kan pola undang-undang yang dibuat oleh Jokowi. Dan kalau kita nggak baca detail, kita nggak tahu itu kebohongannya Pak Jokowi tadi. Jadi ini adalah kebohongan yang disusun dengan sangat-sangat cermat dan terencana pastinya. Thank you. Kita ke Mas Arief. Green economy salah satunya. Terus kemudian hilirisasi. Dua itu aja. Gimana komentarnya? Ya, mungkin meneruskan Mbak Aswin tadi ya, bahwa mungkin ya Pak Jokowi mungkin pintar ya untuk menyampaikan gambaran-gambaran besarnya, dan tadi mengkaitkannya dengan bahwa nasionalisasi dan macam-macam yang lain gitu. Tapi saya setuju bahwa kalau kita lihat angka yang lebih detail gitu ya, misalnya tadi bilang bahwa pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah yang hilirisasi nikel itu misalnya meningkat gitu ya. Tapi kalau kita lihat kemudian ditindaklanjuti dengan datanya gitu ya, pertumbuhannya meningkat, tapi kemiskinannya juga meningkat, yang menunjukkan bahwa sebenarnya ini untuk siapa gitu ya. Belum lagi kalau bicara kemudian beban lingkungan yang harus ditanggung gitu ya, yang demikian besar di daerah-daerah hilirisasi dan seterusnya tadi, itu juga luar biasa. Nah, jadi ada angka-angka yang disembunyikan. Saya malah justru apa yang disampaikan ya itu mungkin yang memang ingin menyenangkan ke masyarakat yang mungkin tidak mau melihat data lebih detail. Tapi kalau kita lihat data lebih detail dan kita lihat kontradiksi dan hal-hal yang tidak disampaikan, itu yang justru menurut saya perlu untuk kita lihat lebih lanjut ya. Dan seperti tadi ya, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan untuk siapa dan dampaknya apa, seperti yang disampaikan Mbak Biti tadi. Cost-nya ini seberapa, hidden cost-nya itu seberapa. Tadi dia bilang juga misalnya kaitannya dengan apa tuh, kesuksesan COVID pulih lebih cepat dan seterusnya. Dia nggak pernah menyampaikan berapa banyak orang yang meninggal di Indonesia selama COVID, dan berapa banyak nakes juga yang bahkan meninggal selama COVID. Itu nggak pernah disebutkan. Jadi yang disebutkan selalu sisi-sisi baik, seolah-olah berhasil, seolah-olah jalan panjang yang dibangun, tapi jalan apa? Dan jalan untuk siapa? Dan berapa banyak jalan itu menyebabkan kerusakan lingkungan misalnya. Jadi kayak dan seterusnya. Itu yang menurut saya yang justru penting untuk kita lihat. Apa yang nggak dia sampaikan dan apa yang disampaikan itu perlu kita lihat secara detail sesungguhnya gitu. Tahan dulu, nanti di sesi selanjutnya kita akan coba membedah fakta-fakta apa saja yang sebenarnya ditutup-tutupi atau sengaja tidak disinggung di pidatonya yang kali ini. Jadi kita lihat di sesi selanjutnya. Nah, dari sekian banyak topik yang dibahas oleh Jokowi tadi, ada beberapa yang cukup menarik, tapi karena keterbatasan waktu tentu saja kita nggak bisa bahas semuanya. Tapi dari beberapa topik yang udah kita pilih nih, salah satu yang menarik untuk dibahas adalah tentang pertumbuhan ekonomi yang terjaga di angka 5%. Kita melihatnya stabil gitu ya, kecuali pas pandemi mungkin. Dan juga disebutkan tentang penurunan kemiskinan ekstrim. Nah, gimana nih Mas Arief melihatnya? Ya, oke. Pertama-tama pertumbuhan ekonomi ini 5% ya, dengan apa tuh diklaimnya berhasil dan seterusnya. Yang penting sekali untuk kita catat, 5% ini biayanya seberapa ya, termasuk biaya lingkungan dan seterusnya. Yang kedua, kita juga harus lihat lebih detail nih angkanya sebenarnya. 5% ini di mana gitu ya. Karena di daerah-daerah yang diklaim pertumbuhannya sangat tinggi, di daerah-daerah yang sukses hilirisasi seperti di Sulawesi Tengah, di Maluku Utara, Sulawesi Utara,
itu tingkat kemiskinannya meningkat cukup signifikan juga gitu. Yang artinya pertumbuhan yang tinggi di daerah-daerah yang ditopang oleh nikel yang juga sangat merusak itu tidak dinikmati oleh orang lokal ya. Itu hal yang nyata yang menurut saya harus dilihat. Dan juga yang menarik juga kemarin sebenarnya beberapa ekonom juga sudah memperingatkan, hati-hati nih sekarang yang terjadi di Indonesia saat ini menggencet produktivitas kelas menengah juga gitu ya. Dan hati-hati kemarin misalnya Prof. Fatih Basri misalnya memperingatkan Indonesia bisa jatuh seperti jebakan paradok di Chili gitu ya, ketika kemudian pemerintah dalam tanda petik banyak menggelontorkan bantuan untuk kelas bawah dengan bansos dan macam-macam, kelas menengahnya digencet, dan kita juga melihat angkanya dengan misalnya tren pengangguran kalangan terdidik dan Gen Z itu juga meningkat cukup signifikan tinggi, ya? gitu, cukup tinggi 10 juta Gen Z kan, yang setelah selesai kuliah dia nganggur misalnya dan seterusnya. Jadi menurut saya kita harus memotret angka itu pertama dengan beban yang harus ditanggung tadi dengan eksploitasi tambang ekstraksi kita yang luar biasa, dampak lingkungannya yang sangat besar, bebannya nggak pernah diperhitungkan misalnya untuk menopang pertumbuhan yang dalam tanda petik 5% tadi. Yang kedua menurut saya juga harus dilihat bagaimana kemudian siapa yang mendapat kue paling banyak dari pembangunan yang eksploitatif tadi. Dan yang ketiga adalah bahwa ternyata itu justru dalam tanda petik situasi sekarang agak mengkhawatirkan, terutama juga kelas menengah yang sementara kelas bawah dikasih gula-gula oleh sebagian pembangunan tadi. Dan itu juga nanti kita bisa bicara bahwa dampak gula-gula yang disampaikan untuk kelas bawah terutama di petani misalnya dengan bansos dan bantuan beras gitu ya, ini juga membahayakan karena produktivitas mereka jadi terganggu juga gitu. Mereka banyak desa-desa sekarang menunggu bantuan beras, petaninya sudah nggak berproduksi lagi gitu ya misalnya. Itu banyak terjadi di NTT dan macam-macam. Jadi gula-gula bantuan yang disampaikan mungkin sedikit dari kue pertumbuhan tadi itu justru berpotensi menghancurkan juga produktivitas kita dalam jangka panjang kalau menurut saya. Kalau dari sudut pandang Mbak Asvin sendiri gitu ya, berapa banyak tumbal dari 5% pertumbuhan ekonomi ini di bidang HAM, kesejahteraan masyarakat dan lain sebagainya? Iya, pertama soal lingkungan itu tadi, dia pasti kan harusnya menghitung dalam jangka panjang. Dan kalau lingkungan sudah rusak, maka di dalam hukum lingkungan itu memperbaikinya itu hampir nggak mungkin dan membutuhkan waktu ribuan tahun. Dan misalnya soal air, udara dalam jangka panjang akan menurunkan kesehatan orang, akhirnya cost lagi kan kalau kita bicara dalam soal cost. Dan bayarannya yang lain sebetulnya pada job security atau keamanan bekerja. Jadi misalnya kalau cara berhitungnya tuh begini, memang lapangan banyak orang easy come easy go. Jadi kesannya banyak yang bisa masuk ke sektor industri, tapi sebenarnya banyak juga yang keluar. Jadi harus dicek sebetulnya berapa sih usia orang di dalam pasar kerja. Jangan-jangan orang yang usianya 35 tahun ke atas sudah nggak bisa bekerja lagi, kehilangan pekerjaan karena diganti dengan yang muda, karena ada outsourcing. Dan itu trennya di mana-mana ada outsourcing, maka orang-orang di PHK yang pekerja tetap diganti dengan yang outsourcing dan kontrak. Jadi terus cuma ganti-ganti aja. Dan kita tahu begitu orang dalam dunia kerja jadi kontrak, gajinya nggak pernah bisa tinggi, segitu-gitu aja kan. Jadi akhirnya kesejahteraan keluarganya pun dalam jangka panjang akan menurun. Seakan-akan ada satu anak saya bisa kerja, tapi dia besok harus keluar lagi, masuk lagi, gajinya selalu jadi tahun pertama, nggak pernah lagi mencapai kesejahteraan seperti gaji bapaknya atau ibunya. Seperti juga gambaran yang baru ini viral ya, ada seorang pekerja gig gitu dari sektor ojek online yang meninggal karena kelaparan gitu. Bekerja keras ini tampaknya menjadi gambaran dari masyarakat kita saat ini gitu ya. Iya, itu ada laporannya juga tuh di tingkat internasional bagaimana orang yang miskin akhirnya mensubsidi orang yang kaya. Coba lihat pengusaha Gojek itu kan makin lama makin tinggi kekayaannya. Tetapi orang-orang yang bekerja di situ karena dianggap mitra, tapi sebetulnya nggak pernah bisa menentukan syarat pekerjaannya, dia mengalami penurunan tadi kesehatan, kesejahteraan, semakin lama daya belinya makin menurun. Itu dia sebetulnya disebut orang miskin jadi mensubsidi orang kaya. Dari Bibip sendiri nih, 5% ini sebenarnya ada nggak sih perlindungan untuk kelas menengah sendiri? Ini kan permasalahan besar ya, kayak data dari Kompas sendiri gitu menyebutkan kelas menengah sangat yang terjepit kelas menengah gitu. Kita yang bayar pajak paling besar, kita sendiri yang ini gitu. Dari sisi hukum sendiri sebenarnya ada nggak sih perlindungan untuk kesejahteraan kelas menengah? Nggak ada. Jadi justru gini, saya tarik sedikit ya, ada sebuah pendekatan namanya law and development. Jadi bagaimana hukum digunakan untuk pembangunan seperti yang tadi kita bahas itu.
ya tadi Mas Arief bahas kenapa bisa begitu, karena semuanya difasilitasi oleh hukum. Nah, hukum ini memfasilitasinya dengan dua cara. Yang pertama, dia akan memberikan keleluasaan untuk eksploitasi, karena kita masih ininya kan ekstraktif ya, industri ekstraktif yang ditekankan, dan keleluasan untuk berinvestasi, mengeksploitasi manusia juga, seperti yang tadi Asvin sampaikan. Cara keduanya adalah orang-orang yang mengkritik itu akan dibungkam juga oleh hukum. Nah, biasanya dua cara itu. Sehingga yang biasanya melakukan kritik ya, dan itu kan biasanya juga kelas menengah misalnya, itu akan dibuat dia tidak berdaya ya, itu satu. Dan kemudian juga korban-korban dari eksploitasi segala macam itu nggak ada urusan kelompok mana dan kelas mana lagi dalam undang-undang. Dia pasti akan langsung berlaku untuk semua. Nah, dengan situasi ekonomi yang dipaparkan oleh Mas Arief tadi, jadinya akhirnya dengan sendirinya akan terjepit. Jadi nggak ada pelindungan apapun, karena dianggapnya kelas menengah itu udah mapan kan gitu ya. KIP segala macam untuk kelas bawah gitu. Sementara undang-undang berlakunya untuk semuanya. Akhirnya mungkin yang di bawah agak di cover, walaupun itu ternyata mungkin gimmick, nanti datanya perlu kita korek. Tapi kelas menengah itu yang nggak dikasih apapun, sementara keuntungan-keuntungan, keleluasan investasi yang diuntungkan semua kelas atas. Udah, jadi kita habis lah. Jadi data dari Kompas itu sangat menarik buat saya untuk melihat realitanya seperti apa. Tapi di sini juga disebutkan kemiskinan ekstrim menurun. Ada yang mau berkomentar? Kayaknya yang bisa main data Mas Arief. Coba bagaimana Mas? Iya. Ini menurun atau naik itu pertama-tama yang harus dilihat adalah berapa garis kemiskinannya gitu. Itu. Jadi kalau kemarin kan sebenarnya World Bank juga sudah menyarankan ya, garis kemiskinan Indonesia itu harusnya sudah nggak lagi 1,9 tapi sudah 2 sekian gitu ya. Dan ya kalau standarnya tetap atau bahkan menurun gitu ya, sementara inflasi di luar dan situasi yang sudah berubah, apalagi Indonesia bilang mau masuk negara menengah gitu ya. Ya ini nggak bisa jadi patokan. Angka itu angka yang bisa dimainkan. Jadi teringat kasus Covid waktu itu kan, Indonesia berhasil karena tesnya nggak dilakukan, ya pasti kasus Covid-nya nggak ada. Mekanisme untuk mainin data ini seringkali dimulai dengan memainkan standarnya ya, aturannya. Jadi tapi kalau kita lihat aja ya, misalnya ya, kemiskinan ekstrim gitu ya, belum lagi nanti kelas menengah ya. Kelas menengah sendiri standarnya juga sekarang banyak yang sebenarnya sudah ditubir kemiskinan ya. Kalau tadi garis kemiskinannya, sekarang kalau kita mau mengacu garis kemiskinan ekstrimnya World Bank, itu lebih 40% orang yang sekarang dianggap sudah keluar dari garis kemiskinan ekstrim itu akan masuk ke jurang kemiskinan sebenarnya. Itu datanya World Bank sendiri gitu sebenarnya. Kalau kita mau mengacu standar baru. Jadi artinya klaim itu menurut saya harus dikoreksi dari berapa ukurannya dulu. Dan kita juga kemudian bisa melihat ya, menggunakan realitas kualitatif gitu yang bisa kita ketemui sehari-hari, gampang sekali terlihat. 2 hari yang lalu tadi yang disampaikan, ojol yang meninggal di jalan, yang dia sedang antre order pesanan makanan, meninggal gitu karena lapar gitu. Itu luar biasa kalau menurut saya. Itu cermin kualitatif. 3 hari sebelum kemerdekaan ada berita seperti itu, dan orang yang meninggal karena lapar itu prosesnya panjang sebenarnya, nggak tiba-tiba dia. Jadi mungkin akumulasi karena sakit dia dan seterusnya, karena selama ini gizi dan seterusnya kurang, sehingga kemudian dia lemah dan seterusnya. Dan kita juga ingat kan tahun lalu ya, kematian banyak orang yang di Pegunungan Tengah Papua gitu, itu masih terjadi gitu ya. Jadi menurut saya berhentilah bermain dengan data yang datanya sendiri perlu digugat karena nggak jelas ininya gitu loh, standar yang kita pakai gitu. Ngomong-ngomong soal data tadi juga menyinggung, dan kita masuk ke tema kita yang kedua, yaitu stunting. Ini kan ada capaian yang bagus dipaparkan dari 37,2 menjadi 21,5. Apakah itu benar-benar mencerminkan dari keberhasilan Presiden Joko Widodo di isu stunting? Kalau kita lihat, mungkin cara berpikirnya tuh, kalau saya mau menggunakan pendekatan hak asasi manusia, bahwa yang dilihat oke, ada yang turun, tapi apakah sebetulnya turunnya angka itu sesuai dengan kapasitas yang Indonesia miliki? Maksud saya, Indonesia ini kan sangat kaya ya, dan daerah stunting tuh misalnya salah satunya di Indonesia Timur misalnya, padahal mereka ada banyak sumber-sumber pangan. Kenapa bisa terjadi stunting? Karena ada perubahan yang dipaksakan terhadap pola makan. Misalnya bagaimana bisa di Papua ditanam padi, padahal ada sagu.
dan padi itu menghancurkan pohon sagu. Ini kan aneh kan? Jadi ada kesalahan struktural yang sangat-sangat mendasar. Selain itu, kalau dalam hak asasi manusia kita nggak bisa tuh ngeliat angka, oh saya sudah berhasil 21 tadi sekian, itu kan angka yang besar sekali. Jadi cara melihatnya sebetulnya adalah secara lagi-lagi seringkali data-data itu melupakan bahwa ada orang di balik data itu. Contoh ya, misalnya kita punya 1 juta orang, oke, kita berhasil menurunkan orang yang tidak sekolah 20%, tapi artinya masih ada 800.000 orang yang nggak bisa sekolah, dan 800.000 orang itu tinggi sekali. Tapi kalau kita melihat masalah stunting kayak di Papua gitu ya, salah satunya kan ada upaya penyeragaman pola konsumsi. Mas Afin sendiri melihatnya seperti apa? Ya, sebelum ke situ mungkin saya sedikit tentang angka stunting ya. Kan tahun 2023 itu kan 21,6% memang. Tetapi sebenarnya target tahun ini itu 14% 2024, dia nggak nyebutin kan. Jadi harusnya tahun 2024 itu janjinya pemerintah sendiri. Stunting kita itu udah 14%. Tahun lalu 2,1,6%. Saya agak ragu kalau pendataannya benar, bisa menurunkan stunting dalam waktu 1 tahun menjadi sekitar 5% ya. Karena sebelum-sebelumnya penurunannya itu hanya 0, sekian dan 1% gitu. Kecuali kita mainin angka lagi gitu. Tapi lepas dari itu, bahwa sebenarnya stunting ini hanya salah satu dari 3 masalah gizi di Indonesia. Jadi kita itu sekarang istilahnya itu triple burden malnutrition sebenarnya. Ada tiga beban gizi yang terjadi bersamaan. Memang ada persoalan kurang gizi dan salah satunya adalah stunting, tapi juga sekarang yang terjadi itu adalah tren obesitas karena makanan yang tidak sehat ya. Anak-anak sekarang, dan makanya beberapa waktu lalu kita dengar anak-anak gagal ginjal, cuci darah dan seterusnya. Karena memang ada persoalan tadi, kelebihan gizi yang tidak seimbang ya sebenarnya. Itu dan yang terakhir adalah kekurangan mikronutrien, terutama untuk ibu-ibu hamil dan seterusnya. Yang ini berkaitan. Jadi sebenarnya jangan hanya ngomong stunting, karena Indonesia menghadapi 3 triple burden malnutrisi. Dan ini juga nyambung sebenarnya. Kalau kemudian solusinya adalah makan siang gratis, itu solusi untuk yang mana? Kalau untuk anak yang kurang makan, mungkin iya dengan memperbaiki gizinya, makannya di ini. Tapi kalau anak yang tadi kelebihan makan dan makanan yang dimakan adalah makanan yang tidak sehat, yang processing minuman berpemanis dan macam-macam yang lain, itu nggak menjawab itu gitu ya, misalnya makan siang dan seterusnya. Jadi kita harus mendudukkan stunting dalam konteks yang lebih proporsional, bahwa masalah sekarang di Indonesia itu adalah triple burden. Itu yang kedua, kalau saya setuju Mbak Asim tadi ya, bahwa stunting di Indonesia, saya kebetulan tahun lalu itu banyak melakukan peliputan di daerah Papua ya, di Merauke, sangat mengenaskan sekali karena kurang gizi dan stunting yang terjadi terutama di daerah-daerah di Papua dan di NTT juga, terutama di Papua, itu adalah karena kebijakan ekstraksi yang keliru ya. Misalnya dalam kasus yang di Merauke, dan saya pikir Greenpeace juga udah berulang kali memotret itu ya, bahwa meningkatnya kasus stunting yang kami amati kemarin dari data itu kelihatan sekali di daerah-daerah proyek-proyek MIVE dan kemudian yang jadi food estate di daerah-daerah Zanegi dan seterusnya. Itu karena hutan mereka yang selama ini menjadi sumber pangan, termasuk ada sagu, ada pangan liar, wild food yang ada di sana. Karena kan masyarakat di sana kan kulturnya makan itu bukan hanya yang dibudidayakan, tapi yang ada di alam. Ketika hutan mereka diambil alih oleh perusahaan HTI dan sebagian HTI mengatasnamakan untuk biofuel maupun food estate yang menanam padi gitu, akhirnya masyarakat lokal di situ tidak bisa mengakses sumber pangannya gitu. Sementara selera pangannya udah diubah dengan didatangkan dengan beras, mie instan dan macam-macam yang mereka harus beli. Mereka sekarang ketika misalnya ke hutan untuk berburu, dapat dapat babi, dapat rusak, mereka jual dagingnya untuk membeli beras dan mie instan, anak-anaknya adalah kulit dan tulang. Dan itulah yang terjadi. Hampir saya di Zanegi itu ketemu ibu-ibu yang tiap tahun anaknya meninggal begitu lahir gitu. Karena kurang gizi dan stuntingnya meningkat gitu. Jadi stunting yang terjadi kalau kita lihat secara dalam bahwa ini seringkali juga karena kebijakan kita yang memang keliru menangani. Selain persoalan tadi bahwa stunting bukan satu-satunya masalah pangan kita, tapi triple. Nih Mbak Bibip, ini kan dijelaskan nih tadi sepertinya ada pola pembangunan yang salah, yang tidak melibatkan partisipasi sosial. Dari sudut pandang hukum kita tuh sebenarnya seperti apa sih? Ya, jadi memang polanya yang dikejar dengan pembangunanisme adalah memang angka statistik pasti. Makanya
terbukti tadi semuanya angka statistik itu bagus ya buat alat ukur, tapi kan itu saja yang dikejar sehingga apa yang terjadi di balik itu tidak pernah diungkap. Nah, jadi pembangunanisme itu atau development itu yang kemudian biasanya karena mengejar angka statistik belaka, dia akan di-drop dari atas. Jadi diatur ini yang harus dicapai ya, stunting pokoknya harus segini ya. Yang mungkin angkanya dimanipulasi, mungkin standarnya diturunkan seperti yang tadi dikatakan oleh Mas Arief. Nah, akibatnya tentu saja masyarakat lokal itu nggak pernah diajak bicara karena yang dipakai adalah paradigma apa yang menurut si orang yang ingin performanya bagus melalui statistik itu pikirkan. Kerangkanya kerangka Jakarta. Kerangkanya mungkin kerangka ahli gizi yang hanya bicara soal stuntingnya saja, tapi tidak berbicara soal angka ibu melahirkannya dan seterusnya, sehingga kebijakan yang dikeluarkan adalah misalnya makan siang gratis. Padahal ternyata sebenarnya nggak seperti itu. Nah, jadi persoalannya akan selalu pada kebijakan yang hanya top down dan partisipasi itu sangat-sangat minimal. Pembangunan yang dari tadi disebut-sebut kan misalnya pembangunan bendungan, jalan tol dan lain sebagainya, itu airport juga ya, Jogja dan lain sebagainya, itu kan sebenarnya yang nggak terungkap dari berapa ribu kilometer yang tadi disebut-sebut adalah berapa banyak orang yang digusur paksa nih ya, nggak ada ganti rugi atau kalau ada minimal. Dan kadang-kadang juga seperti yang kita dengar diusir pakai gas air mata atau diancam atau bahkan langsung intimidasi, ibu-ibu berhadapan dengan bulldozer, itu kan nggak diceritakan dalam statistik itu. Nah, jadi partisipasi memang akan sangat minim karena targetnya hanya angka. Justru kalau ada partisipasi akan dianggap memperlambat proses pembangunan. Itu yang selama ini terjadi. Hanya angka. Saya garis bawahi. Apakah ini juga yang terjadi di hilirisasi kita? Gimana nih, Mas Arief? Ya, angka-angka pun bisa kita perdebatkan ya. Iya. Tetapi yang menurut saya paling penting adalah apa yang nggak disebutkan dari angka itu. Dan ini memang kemudian kalau kita lihat hilirisasi ya, kita kembali lagi gitu ya. Nikel di pusat-pusat nikelnya di Maluku Utara, di Sulawesi Tengah, di Sulawesi Tenggara. Saya kebetulan sudah keliling ke daerah-daerah itu gitu. Dan kalau kita bicara sama masyarakatnya, betapa penderitaannya luar biasa. Daerah yang dulu saya datangi sebelum nikel itu dan sekarang menjadi hancur, daerah Sawe di daerah Maluku Utara gitu. Saya pernah di situ sebelumnya gitu, dan itu sekarang hilang. Airnya, sumber mata airnya, air bersihnya nggak ada, air lautnya bahkan tercemar misalnya. Dan ini bisa irreversible ya, nggak tahu kita kapan akan baliknya gitu, lingkungan yang sudah dihancurkan seperti itu. Apa itu ditampilkan menjadi satu angka stasiun. Betapa kemudian masyarakat di daerah situ yang dulu bisa menikmati makanan, sumber boga lautnya dengan aman, sekarang misalnya mereka kehilangan itu. Apakah itu dihitung di dalam angka itu? Itu baru kita kontraskan itu. Belum tadi kita lihat kenyataannya jelas bahwa daerah-daerah itu Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara itu angka kemiskinannya meningkat loh. Itu dari angka juga gitu. Artinya apa? Pertumbuhan ini untuk siapa? Hilirisasi ini untuk siapa gitu. Belum lagi kemarin kita dengar gitu, betapa banyak anak-anak Gen Z sekarang yang kesulitan mencari kerja gitu. Siapa pengisi tenaga kerja di situ? Kalau kita bicara hilirisasi dan tenaga kerja aja, berapa banyak yang kemarin jadi korban ketika meledak itunya smelternya? Standar keamanannya aja seberapa gitu? Jelas nggak itu? Dan itu berulang loh terjadi, bukan hanya sekali. Kalau sekali, oke lah, ini berulang kali loh terjadi. Betapa banyak yang artinya untuk menopang angka-angka yang seperti itu aja, betapa banyak pengorbanan yang dilakukan, pengorbanan lingkungan, pengorbanan masyarakat lokal, pengorbanan tenaga kerja juga kan, artinya. Jadi ini menurut saya nggak fair gitu. Jadi saya justru lihat, cobalah kita gali yang nggak disebutkan itu, yang mungkin nggak tampil juga sepenuhnya di media dan seterusnya. Ini yang menurut saya yang justru penting untuk. Jadi dan mekanisme ini sebenarnya sama seperti kita mengulang Orde Baru dulu ya, dengan developmentalism yang sebenarnya sudah harusnya itu sudah ditinggalkan. Apalagi kalau kita bicara dengan sekarang dengan krisis iklim dan seterusnya, ini kan model yang sebenarnya model yang nggak lagi direkomendasikan untuk menghadapi krisis. Jadi sebenarnya kita nggak beranjak ya? Nggak beranjak. Mundur. Iya, karena sebenarnya pembangunanisme itu udah ditinggalkan. Waktu itu saya sebutkan tahun 80-an akhir tuh udah ditinggalkan. Di kita masih lanjut. Nah, tapi saya mau menanggapi soal hilirisasi ini ya. Karena yang nggak terungkap juga dalam hilirisasi adalah itu biasanya penentuannya itu penuh dengan konflik of interest.
Jadi kalau kita selama ini bicara oligarki, nah di situ tuh tempat masuknya para oligark ke dalam skenario ekonomi makro nasional begitu ya. Karena dia akan masuk dari proyek-proyek hilirisasi itu, bahkan sampai kira-kira perusahaan mana yang akan masuk, dari negara mana investor asingnya akan masuk, dan bagaimana itu akan dijalankan. Jadi dari aspek hukum yang mesti disoroti adalah konflik of interest yang gila-gilaan yang menyebabkan masuknya oligarki ke dalam proyek-proyek hilirisasi ini, yang nantinya karena itulah ya, atas nama meningkatkan hilirisasi, nanti semua standar akan diturunkan. K3-nya, keselamatan kerja, itu hampir bisa dibilang nggak ada, makanya berapa kali kebakaran di Morowali misalnya gitu ya. Belum lagi kita tahu gara-gara Undang-Undang Cipta Kerja juga, jadinya analisis mengenai dampak lingkungan juga bisa dibilang sebenarnya udah nggak ada gitu. Jalan aja terus gitu. Akal-akalan lah ya. Akal-akalan aja, dan ini semua karena dibayang-bayangi oleh konflik of interest itu. Bahkan kan agak bukan hilirisasinya ya, tapi misalnya proyek strategis nasional aja, itu kan siapa yang masuk daftar PSN, dan itu kan nggak ada justifikasinya, tahu-tahu oh PIK masuk ya, BSD masuk ya, misalnya gitu ya, tanpa kita tahu sebenarnya apa justifikasinya dan kenapa harus diistimewakan. Nah itu semua masuknya melalui kebijakan-kebijakan yang sangat-sangat diwarnai oleh konflik of interest gitu. Kalau dari Mbak Asvin sendiri gitu ya, dari hilirisasi ini tadi juga disebutkan bakal ada timah yang baru gitu, jadi yang mau investasi jadi tahu gitu ya. Sama juga kode sama perkebunan. Nah melihatnya dari sudut pandang HAM sendiri sejauh ini. Ya, perkebunan sebetulnya satu sektor yang paling banyak diberitakan bermasalah secara hak asasi manusia ya. Misalnya karena gajinya mereka sangat kecil, akhirnya terpaksa lah dan berdasarkan misalnya di sawit ya, itu kan laporannya sudah banyak, dan dia harus berdasarkan kuota tertentu hasilnya, maka istri dan anaknya itu diajak untuk ikut memungut produk-produk di kebun itu gitu ya. Iya betul, dan akhirnya buruh anak, dan kemudian banyak sebetulnya yang tidak disebutkan, banyak ada masalah-masalah reproduksi di perempuan, turun ya karena pestisida ya, ada pestisida, ada yang menjadi buta karena masih dipakai, kemudian ada yang turun organ dalamnya karena membawa berat sekali kan, itu kan dia harus memanen jauh balik lagi gitu, ada yang cerita harus diikat dengan karet-karet seperti ban begitu ya supaya nggak turun dan lain-lain. Jadi ini sebenarnya mengerikan, dan kalau kita lihat tadi yang di nikel dan itu mau diimitasi polanya, maka rakyat Indonesia yang akan mengalami masalah K3 itu akan lebih masif lagi, dan sebetulnya itu kan nanti akan kalau di perkebunan dia menjadi monokultur lagi ya. Itu bukannya mirip seperti ketika Belanda membuat tanam paksa di Delhi dan lain-lain itu tebu. Nanti kan meskipun namanya bukan tanam paksa, tapi orang kemudian dipaksa ribuan hektar, ratusan ribu hektar dipaksa untuk hanya menanam itu saja. Dan kemudian ada masalah tanah, unsur haranya dan lain-lain, sumber-sumber pangan yang hilang. Itu makanya kalau kita lihat putusan-putusan Mahkamah Agung atau tentang lingkungan hidup, itu bisa fantastis ya angkanya, karena yang dihitung kan juga begitu ya. Berapa sih sebetulnya unsur tanah hara ini bisa dipulihkan, ya nggak susah sekali gitu. Berapa sih vegetatif yang hilang, plasma nutfah dan lain-lain, itu mungkin nggak akan balik lagi. Tapi ada potensi untuk divestasi juga nggak, Mas Arief? Dari kalau nanti hilirisasi dilakukan di perkebunan gitu ya, atau sebenarnya kita bisa memanfaatkan perkebunan kita yang ada, atau ini bisa menjadi celah bahkan gitu? Ya kalau menurut saya ya, perkebunan kita ya, terutama sawit aja itu udah terlalu banyak ya sebenarnya. Jadi dan sekarang kalau misalnya mau diperluas lagi ya skalanya, mau berapa lagi gitu ya. Jadi menurut saya justru yang harus kita lakukan yang sudah ada itu diintensifikasi, dan kan banyak juga kan sebenarnya yang sudah bilang bahwa problem di kita terutama untuk sawit ya, kita itu sekarang yang memiliki sawit terluas di dunia loh sebenarnya. Tapi produktivitasnya termasuk rendah sebenarnya, dan seringkali persoalannya itu tata kelola gitu loh menurut saya, dan korupsi tentu saja di dalamnya gitu. Jadi saya sih against itu ya, karena menurut saya itu nggak rasional pertama kali, apalagi kalau udah bicara
monokultur gitu ya. Alam kita itu macam-macam gitu. Dia misalnya kayak daerah kenapa kita harus beragam gitu ya. Keberagaman itu anugerah terbesar kita gitu, termasuk keberagaman pangan, dan itu harusnya fondasi bagi strategi pembangunan kita gitu. Jangan semuanya seolah-olah sekarang nih kayak tadi strategi bahwa bangun bendungan, bangun jalan, belum tentu cocok. Saya agak melompat sedikit, tapi menurut saya ini penting karena saya pengen membantah logika developmentalism yang seolah-olah disamakan gitu, bahwa ukurannya harus jalan, ukurannya harus bendungan. Beberapa waktu lalu saya ke food estate yang di Belu di daerah Pulau di timur ya di Belu kan dibangun bendungan di situ untuk mensupport jagung, penanaman jagung agar lebih intensif, setahun bisa 3 kali dan seterusnya. Bendungannya kosong. Kenapa kosong? Karena hujan di situ memang hanya sedikit gitu. Di daerah timur itu hujannya hanya 2 bulan sampai 3 bulan, nggak cukup untuk mengisi bendungan itu. Mau dipaksa kemudian intensifikasi nanam jagung 3 kali, ya gagal. Ya nggak cukup, untuk minum aja susah. Dan masyarakat lokal di situ dulu adaptasinya nggak dengan cara itu, dengan nanam ya berganti-ganti gitu, yang memang tahan dengan sistem perairan yang kurang. Dan itu juga terjadi di mana-mana, di Papua dan seterusnya. Belum lagi kita bicara detail, misalnya saluran irigasi yang dibanggakan itu. Saya baru pulang dari Merauke, di daerah Bokem aja misalnya. Itu saluran irigasi primer, sekunder, tersier untuk proyek food estate. Itu tidak nyambung, tidak terhubung gitu, sehingga akhirnya apa, proyeknya ya nggak gagal, irigasinya nggak berfungsi. Kan nggak pernah dilihat tadi berapa banyak yang terbangun, tapi berapa banyak yang itu tidak terpakai dan tidak berfungsi gitu. Nah itu yang nggak pernah kita lihat. Kita hanya melihat bahwa ini sudah terbangun, tapi apakah pembangunannya itu bermanfaat atau tidak itu jadi persoalan lain. Kemudian apalagi gitu ya. kemudian diselewengkan atau tidak, itu juga masalah. Salah satu yang menarik dari pidato Jokowi tadi juga menyinggung soal ekonomi hijau. Dan juga transisi energi berkeadilan gitu ya. Tapi kalau saya lihat-lihat misalnya untuk memasang solar panel aja di Indonesia tuh lumayan susah ya. Jadi kalau kita ngomong soal ekonomi hijau yang disinggung tadi berkaitan dengan transisi energi, seberapa relevan sih sebenarnya? Klaim ya, itu kan pasti klaim. Kalau sekadar pakai kata-kata itu, pidatonya terlihat indah, terdengar indah gitu. Tapi sebenarnya kita memang mesti balik lagi lihat ke lapangan. Tadi baru satu tuh soal panel surya gitu ya. Tapi sebenarnya makna ekonomi hijau aja saya sendiri ragu. Sebenarnya pemerintah paham nggak sih apa namanya ekonomi hijau gitu? Karena nyatanya apa yang seringkali dibangga-banggakan sebagai ekonomi hijau kadang-kadang jadi greenwashing gitu. Jadi klaim aja, oh ini udah hijau nih, padahal sebenarnya adalah cara untuk membersihkan cara berdagang dan bertransaksi ekonomi yang sebenarnya merusak lingkungan. Tapi ada cara-cara pintas yang diberi judul ekonomi hijau yang seakan membuat yang sudah mereka lakukan hijau gitu. Nah ini kita harus hati-hati betul, karena misalnya kalau misalnya klaimnya hanya seperti itu ekonomi hijau, kita coba saja kalau diukur dengan lebih jernih dengan statistik pembanding yang lebih banyak lagi, kita akan menemukan banyak data yang bisa menunjukkan bahwa di balik misalnya klaim apapun ya yang terkait dengan perdagangan karbon segala macam, itu sebenarnya hanya gimmick untuk memenuhi statistik tadi, karena di baliknya ada ketidakjelasan kerangka hukum. Terus tadi ya lagi-lagi konflik of interest-nya luar biasa, sehingga sebenarnya yang diuntungkan adalah sebagian pemain ekonomi yang dekat dengan kekuasaan yang kita sering sebut dengan oligarki lah begitu ya. Dan sebenarnya inilah yang lebih diuntungkan, dan akibatnya ukuran yang namanya ekonomi hijau itu juga bukan ukuran sustainability, tapi cuma untuk memenuhi target-target janji-janji bahkan di dunia diplomasi internasional gitu ya. Tapi sebenarnya bukan genuinely cara untuk melakukan pembangunan yang sifatnya berkelanjutan gitu. Nah, jadi klaim ini yang juga menurut saya kita harus bongkar deh, karena emang ini kayak kalau 1984 tuh novelnya George Orwell, nih double speak semuanya ya. Jadi
Semuanya indah tuh kalau dibaca begitu saja ya, keren banget, ada kata-kata kunci yang indah. Tapi sebenarnya double speak semua. Hanya jargon-jargon gitu ya. Ya, tapi paradigmanya sebenarnya nggak sampai ke sana bahkan gitu ya. Iya, paradigmanya betul-betul ya pertumbuhan ekonomi aja, dan itu dianggap pokoknya kalau ekonomi kita tumbuh maka nanti akan semuanya mudah untuk dihijaukan kembali untuk forestasi lagi dan lain sebagainya. Tapi kan kalau kita bicara lingkungan tidak bisa seperti kita memperbaiki pulpen rusak gitu. Karena ini kita berbicara soal aspek-aspek natural yang nggak bisa dibalik seperti itu. Kalau dari Mas Arief sendiri catatannya? Ya, saya setuju tadi kata kuncinya lebih ke greenwashing ya. Karena saya pertama-tama saya nggak yakin itu, apalagi itu dimunculkan oleh orang yang juga ngomong mengenai developmentalism gitu. Pertama-tama dia harus mengoreksi dulu paradigma pembangunannya, nggak lagi kompatibel kalau namanya ekonomi hijau dengan ini ya dengan pembangunanisme gitu ya. Itu hal yang berbeda, paradigmanya pasti berbeda. Kecuali memang itu hanya jadi jargon atau slogan. Dan satu hal yang paling penting menurut saya, kalau ngomong ekonomi hijau itu harus mengubah jasnya gitu. Jasnya harus nempel, keadilannya itu harus nempel. Karena kalau enggak, saya setuju sekali bahwa nanti yang akan itu ya hanya jadi praktek untuk seolah-olah baik, untuk mengakses, termasuk mengakses dana, mengakses carbon trading dan macam-macam yang lain. Jadi untuk gimmick aja untuk mencari itu gitu. Karena prakteknya ya hal sederhana. Saya memulai hal yang sederhana. Praktek yang saya alami sendiri. Mau masang solar panel tadi disinggung tadi. Itu di Indonesia nggak mudah. Kalaupun mudah, misalnya nih solar panel nih. Orang mau masang solar panel. Sekarang kalau kita mau jual kelebihan energi kita, misalnya dari solar panel, itu nggak bisa ke PLN. Lain nggak mau lagi. Dulu pernah gitu, sekarang nggak gitu. Itu aneh sekali. Orang mau berpartisipasi misalnya investasi dengan membeli solar panel, lalu kemudian asumsinya kan itu kan mengurangi biaya juga kan, selain hijau gitu. Itu dipersulit. Dan PLN sendiri bisa dibilang menghambat itu gitu. Bandingkan dengan negara lain ya, misalnya kayak di Jerman. Kalau kita membeli solar panel dan kemudian kita kelebihan energi, dijual dengan harga yang lebih tinggi karena dari energi hijau gitu, dalam tanda petik gitu. Itu baru bicara mengenai itu. Gitu. Jadi menurut saya satu hal yang kalau bicara seperti itu juga harus mengubah tata kelola, misalnya desentralisasi energi itu yang harusnya gitu. Bukan sekarang tiba-tiba kemudian seolah-olah pembangkit listrik panas bumi, geotermal, skalanya besar. Seolah-olah karena geotermal setidaknya lebih baik dari batu bara. Tetapi nggak pernah dilihat cost-nya dan seterusnya. Kenapa sih nggak melibatkan publik, desentralisasi energi tadi yang sebenarnya itu kalau dikasih ruang, mungkin banyak loh orang yang mau bikin solar panel dan seterusnya misalnya. Itu hal-hal yang simpel aja. Jadi saya pertama-tama nggak yakin bahwa mereka paham mengenai itu. Paradigmanya sendiri juga nggak sampai ke situ gitu. Sehingga yang terjadi menurut saya ini hanya kalkulasi ekonomi aja. Mungkin ini menguntungkan kalau kita pakai term ekonomi hijau, misalnya, bisa menarik investor dan seterusnya gitu. Jadi lebih nggak ini di lapangannya nggak seperti itu. Tidak seperti itu. Dari Mbak Asvin sendiri, transisi ekonomi hijau yang berkeadilan sudah seberapa jauh berkeadilannya? Jauh sekali ya. Jadi memang ada paradoksnya gini. Kan sekarang banyak warga mulai bersuara tentang PLTU batubara ya, yang membuat mereka mengalami tidak hanya digusur tapi mengalami pencemaran lingkungan yang luar biasa. Tapi ketika mereka mengadukan itu ke pemerintah, itu nggak direspon gitu. Kemudian mereka nggak mendapat pemulihan, tuntutan untuk menutup tempat-tempat PLTU yang mencemarkan lingkungan, yang membuat tidak green gitu, itu diabaikan. Itu kan berarti kan sebenarnya tidak satu kata sama perbuatan ya. Dan soal keadilan ini betul. Jadi kita bisa melihat ada orang yang diperingatkan karena mencoba desentralisasi energi tadi ya. Jadi ini akhirnya setelah beberapa topik kelihatan nih polanya. Ini semua adalah kepentingan bisnis. Semua harus dimonopoli. Dimonopolinya oleh siapa itu nanti itu kan di situ kan ekonomi politiknya. Siapa sih yang mendapatkan keuntungan dari monopoli, dan kemudian harus skala besar dan tidak bisa didesentralisasi, tidak bisa dilakukan oleh rakyat sendiri. Padahal kalau misalnya kita pikirinnya kebutuhan energi per desa, mungkin di situ ada air masih bisa ya dengan segala macam kritiknya. Ada matahari, kita panas banget gitu ya. Jadi kalau tidak cara berpikirnya ini harus desentralisasi, dimonopoli untuk keuntungan bisnis tertentu, maka transisi energi itu bisa lebih cepat. Kotoran sapi juga kan bahkan ya di beberapa desa juga dipakai. Termasuk yang menarik ketika kita berbicara mengenai ekonomi hijau, tapi OJK malah merevisi aturan yang PLTU bisa diterapkan sebagai pembiayaan hijau. Itu gimana tuh? Ya, dia mau memperpanjang oligarkinya kan. Karena bisa dibilang kan PLTU hampir semua dari hulu sampai hilir dikuasai siapa gitu. Dan
dan seterusnya gitu ya. Dan kemudian akhirnya kan solusi yang ditawarkan kalau secara teknologi carbon capture dan seterusnya itu kan solusi-solusi untuk memperpanjang usia PLTU misalnya dan seterusnya. Jadi kembali lagi bahwa ini adalah persoalan ekonomi politik ya kalau saya lihat ya. Jadi tidak persoalan kemudian tiba-tiba pemerintah sudah berubah paradigmanya menjadi lebih peduli lingkungan, lebih hijau dan seterusnya. Enggak. Kalau menurut saya ini hanya persoalan gimmick untuk mencari ini aja, termasuk menurunkan dana JETP misalnya waktu itu yang ternyata sampai sekarang juga nggak jelas gitu ya misalnya. Menurut saya sih lebih ke situ sih. Oke, satu hal yang tadi banyak dibahas adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Hampir semua nih ngomongin Undang-Undang Cipta Kerja. Satu hal yang sederhana, anggap saya masyarakat awam. Siapa sih yang sebenarnya sejahtera dari Undang-Undang Cipta Kerja? Ya, para investor yang dekat dengan kekuasaan, sebenarnya yang diuntungkan hanya mereka kok, benar. Jadi mulai dari tenaga kerja yang dimudahkan, hak-haknya dipinggirkan supaya investor katanya gampang berbisnis, yang diuntungkan investor. Terus yang soal analisis mengenai dampak lingkungan yang bisa dibilang sekarang udah nggak ada lah kalau menurut saya, karena izin keluar aja langsung cepat. Itulah yang diinginkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja kan, perizinan yang cepat. Itu juga yang diuntungkan adalah investor. Sehingga kalau misalnya dibilang, oh kita mau menaikkan foreign direct investment di Indonesia, tapi investornya yang tidak berkualitas dalam tanda kutip. Maksud saya investor memang ada yang berkualitas, yang standarnya tinggi. Terlepas dari kita tetap harus kritis ya, tapi kan ada standar tinggi, nggak boleh nyogok misalnya, nggak boleh merusak lingkungan. Nah sekarang gara-gara Undang-Undang Cipta Kerja, semua standar yang tinggi itu nggak ada, diturunkan atau bahkan dihapus. Jadi akibatnya adalah investasi yang masuk ke Indonesia yang sifatnya langsung ya foreign direct investment itu yang merusak lingkungan, yang meminggirkan hak-hak masyarakat, termasuk tanah-tanah masyarakat adat gitu kan juga semua bisa diambil dengan mudah. Dan semuanya unfortunately atas nama hukum tuh. Misalnya kalau kita berdebat soal tanah masyarakat adat di IKN atau di Papua atau di tempat lainnya, mereka akan bilang, oh nggak bisa tanahnya karena belum ada perdanya, peraturan daerah. Ya tentu saja peraturan daerah itu juga urusannya dengan politik lokal, yang kita juga jadinya tidak hanya berhadapan dengan oligark di tingkat nasional, tapi juga para pemburu rente di tingkat lokal, oligark lokalnya. Kita tahu ya soal batu bara, soal banyak tambang-tambang lainnya itu juga dikuasai hanya oleh segelintir orang. Nah, jadi jalan masuk paling instan, paling keren dalam tanda kutip, kita nggak setuju pasti justru dari si Undang-Undang Cipta Kerja itu. Dan gawatnya dari segi ilmu perundang-undangan, Undang-Undang Cipta Kerja ini kalau mau diubah harus omnibus lagi. Jadi nggak bisa nih misalnya, saya udah share sama beberapa teman, ini bahaya banget undang-undang ini, karena kalau misalnya ada, oh kita perbaiki yuk undang-undang lingkungan hidupnya, atau kita perbaiki yuk undang-undang ketenagakerjaannya, nggak bisa, harus undang-undang cipta kerjanya yang diubah lagi. Jadi kita nih udah ketiban satu raksasa besar yang nggak bisa kita pretelin sedikit-sedikit dari samping-sampingnya gitu. Benar-benar kalau mau dibasmi harus basmi semuanya nih undang-undang, karena memang undang-undang ini menggurita merusaknya di banyak tempat. Bayangkan 78 undang-undang lain yang direvisi, jadi dia instan aja pakai satu, jadi one for all, dan itulah yang kita hadapi sekarang. Emang benar hanya orang-orang tertentu saja yang sejahtera dari Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi dalam salah satu pasalnya dikatakan iuran tambang batubara bisa 0%, syaratnya nanti akan diatur melalui peraturan pemerintah. Jadi syaratnya apa? Nggak tahu, tergantung pemerintah gitu kan. Selamat ya rakyat Indonesia, iurannya nggak masuk ke negara. Nah, dan yang bikin, kalau kita lihat tim yang bikin Omnibus Law Cipta Kerja, itu ada orang-orang yang namanya terafiliasi dengan tambang batubara ya. Itu kan kajiannya Bersekali Indonesia yang teman-teman Greenpeace juga bagian darinya. Nah, tapi yang sebenarnya menarik, semua orang rugi karena undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja ini. Salah satunya Mahkamah Konstitusi sudah pernah bilang tidak ada lagi namanya agama yang diakui. Semua agama itu boleh ada di Indonesia. Saya ngomong ini karena jualannya pemerintahan Pak Jokowi itu kan Pancasila, Bhinneka, gitu kan, itu salah satu jualannya. Tapi jangan salah, di Omnibus Law Cipta Kerja mengembalikan lagi ada agama yang diakui di penjelasannya, padahal MK udah bilang nggak ada agama yang diakui. Jadi sebetulnya yang saya katakan, bahkan jualan terakhirnya pemerintahan Pak Jokowi aja itu bohong, soal kebinekaan itu nggak ada, dia mengembalikan lagi. Separah itulah.
Jadi bukan nggak beranjak aja ya, tapi juga malah mundur gitu ya. Betul. Dari Mas Arief. Iya, saya setuju bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini memang ya kalau kita lihat komposisi yang menciptakannya ya memang orang-orang yang punya kepentingan ekonomi elit ya, dan akhirnya yang diuntungkan ya memang itu gitu, dan yang dirugikan siapa? Masyarakat luas juga. Cuman untuk meredam itu masyarakat yang paling bawah dikasih bansos tadi gitu ya. Tapi kalau kita mau potret secara lebih dalam pasca Undang-Undang Cipta Kerja aja gitu, ekonomi kita nggak baik gitu. Dalam tanda petik ya 5% tadi misalnya itu pengorbanannya terlalu besar gitu. Di antaranya ya melalui UCK ini yang mengorbankan tenaga kerja gitu ya. Itu salah satu konsekuensinya. Tapi saya ingin sedikit aja memotret UCK dari konsekuensi yang jarang kita lihat, termasuk terkait sama pangan aja misalnya. UCK ini kan memberi peluang impor pangan yang tidak terbatas. Karena yang dulu sebelumnya undang-undang pangan sebelumnya, impor pangan hanya boleh dilakukan ketika kita sedang benar-benar butuhin, nggak ada produksi dalam negeri gitu. Sekarang kapan saja boleh saja, dan implikasinya udah kelihatan. Sekarang impor pangan kita itu ugal-ugalan sekali gitu. Tahun ini kalau neraca kebutuhan beras ini dilakukan, kita akan mengalami rekor impor beras tertinggi sepanjang sejarah. Wow. Yang bahkan lebih tinggi daripada tahun 99 setelah reformasi waktu itu. Gitu. Krisis ya. Krisis. Sekitar 5,1 juta kemungkinan akan impor beras kita. Dan produktivitas beras kita sekarang juga memang cenderung menurun. Hampir semua proyek-proyek yang sebenarnya kan kalau kita bicara pangan gitu ya, itu kan bagian dari nawacita, dijanjikan dulu kedaulatan, kemandirian pangan dan seterusnya. Sekarang angka-angkanya mengkhawatirkan sebenarnya. Kalau sama Soeharto dong ya, dulu Soeharto kan swasembada. Iya, betul. Walaupun hanya setahun ya. Janjinya kan nggak mau impor dulu Iya, kan. janjinya nggak Memang mau impor. rezim ini kalau menurut saya dalam beberapa hal melampaui Soeharto. Wow. Salah satunya kalau kita bicara pangan mengalami kemunduran yang luar biasa. Hanya dalam 10 tahun. Hanya dalam Dalam 10 tahun. Pengorbanan lingkungan terlalu besar, pengorbanan masyarakat terlalu besar, tapi gain atau manfaat yang didapat itu sangat sedikit untuk masyarakat luas. Tapi para elit tadi yang lebih dominan kalau soal itu. Kita lihatlah pangan, impor pangan kita sudah, harga beras kita tahun ini itu tertinggi sepanjang sejarah. Wow. Karena pasal pidana untuk nggak boleh mengimpor pangan ketika masih ada pangan sudah hilang Sudah kan? nggak ada. Sekarang, Omnibus Law dan Cipta bukan Kerja. hanya beras gitu ya, hampir seluruh komoditas pangan kita sekarang terlalu impor. Impor gandum kita juga salah satu yang tertinggi juga di dalam di dunia gitu bahkan. Sekarang kita membahas tentang apa yang nggak disebutkan di skrip dari pidato Jokowi tadi. Kalau yang saya lihat, dunia ini kan menghadapi yang namanya ancaman krisis iklim, tapi tidak ada komitmen mengenai iklim itu sendiri seperti apa, isu lingkungan hidup yang dibahas hanya dibahas soal transisi energi aja tadi ya kalau dari green economy, termasuk juga soal ketahanan menghadapi perubahan iklim. Gitu. Kalau dari Mas Arief sendiri melihatnya seperti apa? Iya, oke. Dan kacamata iklim ini selalu kan persoalan keadilan iklim ya. Saya akan memulai dari kasus banjir yang meningkat, longsor yang meningkat di daerah-daerah sentra hilirisasi. Berulang kali Morowali dan daerah-daerah Maluku Utara juga gitu ya. Yang ini bukti nyata bahwa kemampuan adaptasi masyarakat itu justru dilemahkan dengan kebijakan itu gitu. Kan kalau IPCC sendiri kan bilang bahwa seharusnya di tengah situasi krisis seperti ini itu jangan melakukan kebijakan pembangunan yang justru melemahkan kemampuan adaptasi masyarakat untuk menghadapinya gitu. Tapi yang terjadi di Indonesia sebaliknya. Lihatlah, banyak sekali kebijakan yang justru membuat masyarakat yang sebelumnya dia mungkin tidak ada masalah untuk menghadapi itu, sekarang bermasalah kan. Bencana yang meningkat itu indikasi yang nyata gitu. Di Morowali yang dulu nggak pernah ada banjir sedasar itu, setelah ada tambang setelah nikel, ya itulah yang disebut oleh IPCC sebagai maladaptasi kan, adaptasi yang keliru strategi pembangunan yang justru melemahkan itu gitu. Dan itu nggak diomongkan oleh Jokowi gitu. Yang diomongkan kan tadi kan ya itu dan itu pun greenwash kan, hijau yang greenwash gitu ya. Tapi bagaimana sekarang situasi perubahan iklim di Indonesia sebenarnya ini memang persoalannya multi layer ya. Saya beberapa waktu lalu itu keliling di sentra-sentra padi dari Karawang sampai Jawa Timur. Saya mendapat cerita-cerita anekdotal yang menurut saya ini menarik untuk maksud adalah petani-petani yang meninggal di sawah, dan itu tidak lazim di dulu gitu ya. Dalam beberapa tahun terakhir, 3 tahun terakhir, kita kan hanya selalu ngomong bahwa produktivitas padi kita sekarang menurun nih karena El Nino, karena ini. Tapi pernah nggak ditanya bagaimana dampak itu terhadap orangnya, terhadap pekerjanya, terhadap masyarakatnya? Eropa baru beberapa hari lalu merilis data sekitar 500.000 orang yang kemungkinan meninggal
karena heat stroke kan di tahun 2023 yang lalu. Indonesia ada datanya nggak? Nggak ada datanya pasti. Nggak ada. Karena kita nggak mendata gitu, ya nggak ada angkanya gitu. Kematian petani tadi yang saya ceritakan itu memang anekdotal, tapi menurut saya itu penting untuk dilihat lebih jauh bahwa impact climate di Indonesia itu dugaan saya itu jauh lebih besar daripada yang kita tahu. Dan kita hanya ngomong produksi, belum ngomong ke orangnya. Saya ke Berau beberapa tahun yang lalu, saya melihat kenaikan suhu di Berau itu udah 0,95 derajat dalam waktu 16 tahun. Itu salah satu kenaikan suhu tertinggi di Indonesia karena kombinasi perubahan iklim tambah kebijakan yang keliru. Tambang batu bara yang masif di seluruh kota itu, bahkan hutan kotanya aja ditambang untuk batu bara, deforestasinya masif. Akhirnya apa yang terjadi? Kombinasi bahwa iklim nggak berdiri sendiri, kerusakan lingkungan memperparah dampak itu. Yang terjadi apa? Angka kematian populasinya, studi di The Lancet ya, itu meningkat, akumulasi ya karena excess death karena climate, dan juga petani sekarang nggak bisa bertani lagi di atas jam 10 karena terlalu panas. Petaninya mengubah jam kerjanya dan sebagainya. Jadi detail-detail ini nggak pernah muncul, nggak pernah terungkap, kita nggak pernah ini karena memang ya exactly nggak ada datanya. Dan itu nggak jadi concern sepertinya. Tertutup seolah-olah dengan angka-angka tadi. Satu juga yang tertutup adalah terkait demokrasi dan HAM yang nggak dibahas. Sama Gimana sekali Mbak nggak Bibi? dibahas. Jadi ya saya kira dengan sengaja dia sama sekali nggak menyentuh isu itu karena dia tahu persis bahwa yang banyak disoroti justru itu, dan bahwa si pembangunan itu semua bisa dicapai justru karena meminggirkan demokrasi dan HAM. Dan jadi yang mesti kita lihat misalnya bagaimana statistik-statistik itu ketika dia ditimpali, dikritik dengan catatan-catatan lainnya, orang-orang yang mengkritik akan dibungkam pakai instrumen hukum yang sudah dia sediakan, ya nggak akan dia sebut-sebut. Dia membanggakan undang-undang KUHP misalnya, dia tidak menyebut bahwa undang-undang KUHP juga masih mengandung pasal-pasal yang bisa membuat pengkritik yang tidak memberi solusi itu bisa dipenjara. Dia tidak menyebutkan bahwa ada revisi undang-undang ITE, tapi sebenarnya justru tidak mengubah situasi apapun yang bisa mengancam orang yang mengkritik. Dia juga tidak menyebut banyaknya orang-orang yang memperjuangkan lingkungan, termasuk masyarakat adat, yang sekarang ini baru aja juga banyak yang kena hukuman ya, seperti yang baru-baru ini kena 2 tahun di Sumatera Utara misalnya, dan di Karimun Jawa dan lain sebagainya, di Papua juga apalagi. Itu semua kan nggak disebutkan tuh. Jadi at what cost-nya juga cost dari segi pelanggaran HAM dan demokrasi. Sama satu lagi juga misalnya dia juga tidak menceritakan kan bahwa sedang diupayakan ada upaya pembungkaman lebih lanjut melalui misalnya revisi Undang-Undang Polri yang bakal nih jangan-jangan nanti kita kalau lagi siaran kayak gini internetnya diputus dan itu nanti bisa digunakan wewenang itu oleh kepolisian apabila ada kritik yang terlalu dianggap berlebihan atas nama keamanan nasional. Yang sebenarnya double speak lagi, apa itu keamanan nasional gitu. Nah, jadi cost yang nggak diungkapkan, cerita-cerita narasi yang sebenarnya bisa distatistikkan juga tapi nggak diungkapkan adalah pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia dan juga pemunduran demokrasi. Semua yang dia banggakan termasuk Undang-Undang Cipta Kerja tadi yang kebanggaan dia luar biasa, justru kan sebenarnya dari segi prosedur itu sangat menghina demokrasi karena tidak partisipatif ya. Dan bahkan putusan MK tuh kan digusur pakai Perpu Cipta Kerja. MK bilang ulang lagi nih prosesnya nggak benar gitu. Terlepas dari kita juga boleh mengkritik MK-nya ya. Tapi bahkan perintah MK pun sama Jokowi 30 Desember 2022, saya ingat banget karena itu kayak hari yang hitam betul bagi saya. Tiba-tiba dia keluarin Perpu. Kan itu nggak diceritain, dibanggakan aja Undang-Undang Cipta Kerja begini, padahal Undang-Undang Cipta Kerja dibuat dengan cara yang sangat tidak demokratis gitu. Nah, ini yang kita jadi harus lebih kritis ya untuk melihat yang namanya pencapaian itu apakah diambil dengan cara demokratis dan apakah menimbulkan dan berdampak pada hak asasi manusia gitu. Satu lagi yang nggak disebutkan adalah terkait dengan isu masyarakat adat, Pak Asvin. Dan kalau kita melihat tadi juga sedikit membahas isu agraria tapi tidak substantif. Gimana catatannya? Iya, pembangunanisme itu kan mau menginjeksikan, membawa konsep baru ke suatu tempat dan pasti yang paling terkena itu masyarakat adat, gitu ya. IKN kan begitu. Kalau kita baca undang-undang IKN
itu ngeri sekali, termasuk lampirannya, karena tanah yang ada di sana tidak boleh lagi dijual oleh masyarakatnya, kecuali ke badan otorita. Jadi kita bisa bayangkan, kita nggak boleh lagi, orang Betawi nggak boleh jual tanah di Jakarta karena dia jadi ibu kota. Oh, itu kan ngeri ya. Dan masyarakat adat di Kalimantan banyak sekali. Dan masyarakat adat juga yang kemudian merasakan masalah tadi banjir, panas, angin di Kalimantan misalnya, di Papua dan lain-lain. Dan sisi lain dari pembangunanisme itu, ya itu tadi, krisis iklim, kehancuran masyarakat adat, masalah agraria. Nah, yang menarik dari soal agraria, kan Jokowi itu selalu mengedepankan tentang reforma agraria. Tapi reforma agrarianya itu, kalau banyak orang bilang bukan reforma agraria oleh masyarakat atau yang sejati gitu ya. Tapi ya modelnya pemerintah, misalnya ada hutannya, Mas, ini saya pakai bahasa gampangnya, ada hutannya masyarakat, kemudian diambil negara, terus dikembalikan lagi dengan nama lain, kamu boleh sekarang ya menanam sesuatu di hutan ini. Ya kata masyarakat, ya ini emang hutan saya, kenapa diambil negara dikasih nama perhutanan sosial dan lain-lain gitu ya. Dan sebetulnya apa tanah-tanah yang dibagi itu ya, tanah objek reforma agraria itu adalah memang yang misalnya HGU-nya sudah habis gitu. Sekarang yang sedang bersengketa bagaimana, yang masyarakat ditembak, dipukulin oleh centengnya perusahaan itu kan nggak pernah diselesaikan konfliknya oleh negara. Kalau yang sudah habis dibagi ya itu wajar gitu. Justru harusnya bukan di foto-foto dijadikan keberhasilan, jadi suatu kewajiban. Jadi memang pada akhirnya yang paling kena masalahnya adalah ya kita semua masyarakat, terutama juga masyarakat lokal, masyarakat adat. Ngomong-ngomong sama masyarakat adat, kan tahun ini kita akan merayakan kemerdekaan kita di IKN. Kenapa? Kenapa, Mbak? Saya belum ngasih pertanyaan. Udah duluan. Kenapa, Mbak? Dengar kata merdeka tuh saya udah merasa, siapa sih yang merdeka sebenarnya di negara ini? Ngomong nggak merdeka, ya kan? Kita kan sebenarnya kan kita terancam nih, ngomong aja nggak merdeka. Masyarakat adatnya jauh dari merdeka. Terus dan menurut saya bahkan saya sempat ngobrol ya sama teman-teman masyarakat adat, mereka bilang, loh yang orang Jakarta kalian lakukan itu kolonialisme. Dia bilang gitu. Kolonialisme kan gitu, tanah kami diklaim oleh kalian, terus kalian bagi-bagiin, kasih lagi ke kami, oh gitu, baik ya ini saya kasih nih. Itu yang kami ini kena kolonialisme oleh kalian gitu. Jadi buat saya nggak merdeka sih sebenarnya gitu ya. Makanya langsung dengarnya tuh udah apa ya, di kepala saya tuh udah rusak gitu kata merdeka. Sedih banget. Kalau Mas Arief sebagai jurnalis, sudut pandang jurnalis. Iya, kalau saya kemudian jalan ke lapangan dan mendengar cerita yang tadi ya, anak-anak di Papua yang meninggal karena lapar, karena kurang gizi dan seterusnya ya, dan berita juga banyak kita dengar belakangan. Menurut saya yang merdeka bagi elitnya ya mungkin ya bebas maunya kan dengan aturan yang disiapkan dan seterusnya. Tapi menurut saya situasi semakin sulit ya bagi sekarang ya, bagi siapa saja yang berpikir ya mungkin ya. Tetapi terutama kelas menengah juga mengalaminya. Ekonomi juga di mana-mana saya dengar cerita tidak mudah sekarang tuh untuk apa tuh berusaha juga tidak mudah ternyata gitu ya. Dan mungkin kalau nggak ada sektor informal seperti mitra apa tuh perusahaan-perusahaan mitra seperti ini ya online itu ya, mungkin pengangguran akan sangat tinggi. Itu pun juga bukan solusi ya, karena banyak sekali masalah di situ gitu. Saya sering kali naik online, ojek online dan seterusnya, mendengar cerita mereka sudah melamar di banyak sektor formal misalnya nggak bisa dapat dan seterusnya. Jadi menurut saya ini bahaya sih kalau dari sisi menurut saya ya. Jadi ada semacam akumulasi. Jadi kayak meninggal Pak Jokowi 10 tahun ini seperti meninggalkan bom waktu sih kalau saya sih. Yang itu harus hati-hati ke depannya kalau kita nggak. Karena orang kalau ditekan terus dan lama-lama di Indonesia yang mengkhawatirkan itu kan amok gitu loh. Jadi situasi yang nggak terkendali, yang tidak terperencanaan dengan baik ya akhirnya liar gitu. Dan menurut saya hati-hati, jangan diteruskan. Itu yang terjadi di Chile kan tadi udah diingatkan juga bahwa paradoks Chile itu ketika elitnya diberi ruang yang luar biasa untuk mengeksploitasi ekonomi, lalu kelas bawahnya disubsidi dengan banyak gula-gula yang sebenarnya itu gula-gula gitu ya. Lama-lama juga dia akan tidak menyehatkan kan, kelas menengahnya digencet, terjadi pergelakan kan. Itu juga yang terjadi di beberapa negara di Afrika, bahkan di Bangladesh segala macam. Semoga tidak ya, tetapi menurut saya situasi sekarang tidak baik-baik saja. Dan ada bom waktu yang ditanamkan tadi.
saya punya satu cerita. Jadi ketika dulu saya menjadi jurnalis di 2014 itu saya adalah reporter yang menempel ke Jokowi. Ada 2 hal yang paling saya ingat. Pertama adalah revolusi mental. Kedua adalah nawacita. Dari masing-masing singkat saja. Sudah sejauh mana ya? Coba deh Mbak Bibip. Dari mana dulu? Boleh Mbak Bibip dulu. Revolusi mentalnya kebalik menurut saya yang terjadi. Maksud saya kita membayangkan revolusi mental itu untuk suatu yang sifatnya progresif gitu ya. Tapi menurut saya kita sekarang mundur. Karena kita jadi mengamini nepotisme, ya kan? Nah, dia sendiri nepotisme. Terus kita juga jadi mengamini bahwa bagi-bagi bansos dan bagi-bagi amplop itu wajar aja dalam demokrasi. Mundur dong, berarti mental kita malah balik lagi ke yang zaman dulu gitu. Dan banyak hal lainnya lah ya, misalnya menggampangkan segala sesuatu, pengen instan, ngincer popularisme saja gitu ya. Itu buat saya revolusi mental, tapi revolusi mental yang kebalik ke arah yang sebenarnya balik lagi ke belakang ke masa Orde Baru lah gitu. Itu sih yang terjadi sekarang. Mbak Aswin? Iya, revolusi mental itu kan kalau di dalam bahan dokumennya, karena saya baca dengan detail itu agak terobsesi. Dekat dengan gradasi ya waktu itu ya? Enggak. Itu karena dia nggak mau ke pembangunanisme, tapi yang mau dibangun justru yang software gitu ya. Jadi bukan yang fisik, tapi yang mentalnya. Dan itu kan kebalik 180 derajat. Dan saya ngedengerin pidato Pak Jokowi tadi, saya semakin yakin dengan putusan Mahkamah Rakyat luar biasa bahwa yang ada adalah nawa dosa. Ini semua dibangun dengan kebohongan sejak dari awalnya, dan karena itu bukannya cita-cita yang terjadi, tapi dosa-dosa yang akibatnya kerusakannya itu ya buat kita. Masalahnya yang kena kita lagi, dan yang merdeka koruptor, karena Pak Jokowi juga menaruh keberhasilan yang paling utama adalah menghancurkan, bukan hanya melemahkan tapi menghancurkan KPK. Persis yang juga dia tulis di janjinya untuk memperkuat korupsi, dia yang berhasil menghancurkan KPK. Kalau dari Mas Arif? Iya, revolusi mental ya, mental ke mental. Ya, menurut saya berkebalikan ya yang terjadi. Dan menurut saya itu salah satu bisa dibilang prestasi atau kesuksesan ya. Jokowi bisa mengajak kerusakan tadi, merusak mental banyak orang. Ngajak bareng gitu ya. Terakhir kan kita dengar bagaimana ormas juga dirusak. Ormas keagamaan dirusak mentalnya. Dia tahu bahwa menambang ini merusak gitu. Tapi jangan sendirian deh, ajak deh. Kalau ormas dikasih kan mungkin dia diam gitu. Kita lihat perusakan juga terjadi kan di dunia akademisi dengan sejak rektor dipilih dan birokratisasi yang menjerat. Kerusakan juga terjadi. Di para peneliti melalui brinisasi itu juga banyak sekali menimbulkan kerusakan. Bahkan kita lihat mental masyarakat juga dirusak dengan bansos. Ini perusakan kalau menurut saya, yang menurut saya ini membahayakan. Jadi yang terjadi seperti kayak membuat comberan yang diisi ikan sapu-sapu. Jadi dia tinggal menyiangi nanti yang semuanya ikan sapu-sapu gitu. Dia akan bisa ganti siapa saja kan, semuanya bermasalah di situ kan. Mau diganti si A karena dia ada masalah, diikat dengan masalah ini dan seterusnya bisa dilakukan. Jadi menurut saya di situ. Jadi menularkan kerusakan ini kemana-mana itu mental yang direvolusi itu seperti itu. Jadi sekarang yang saya agak khawatir kita kehilangan harapan, kehilangan imajinasi bahwa kita mengalami transformasi setelah 98 misalnya. Terus kan mengalami kemunduran yang jauh. Saya membayangkan Indonesia saat ini mungkin seperti Indonesia tahun 80-an atau mungkin 90-an awal ya, sebelum dan harapan untuk melakukan perubahan jadi semakin berat, apalagi dengan tadi peraturan yang juga semakin menjauh dari demokrasi. Dari alih-alih salam 2 jari, kita sekarang salam gigit jari berarti. Salam gigit jari. Oke. Nah, Sobat Lingkungan, demikian pembahasan kita tadi mengenai pidato kenegaraan Presiden di tahun ke-10-nya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan di salah satu pidatonya tadi, Jokowi juga sempat menyampaikan permohonan maaf. Dari Sobat Lingkungan mendengar pembicaraan kita tadi, diskusi kita, kira-kira Sobat Lingkungan mau nggak memaafkan kekurangan Presiden kita yang sudah selama 10 tahun terakhir berkontribusi pada situasi kita hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu menyaksikan podcast kita, Ngobrol Lingkungan, di Greenpeace Indonesia. Akhir kata, terima kasih dan selamat mencintai bumi.
Terima kasih Mbak.